dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Erni Dwi Suhartini, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Saya guru bahasa Inggris di SMK Rise Kota Cirebon. Hari ini Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi descriptive text. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Before we start the lesson today, I want to help Farel lead the pray before we start the lesson. We must study, let's pray together, praying. Finish. Okay, thank you. And then I want check your attendance. If I tell your name, you raise your hand ya. Amelia Tiara, Farel, Iksan, Ivana, Iin Amelia, Muhammad Najab, Nada Salsabila, Nur Fitriani, Nur Sitiwati, Sally, Siti Naisa Putri, Suci Wulandari. Okay, thank you. Do you remember what is the lesson last week? Introduction. Perkenalan ya, tentang perkenalan. What do you know? What do you think about introduction? Introduce myself. Ya, introduce myself atau memperkenalkan diri sendiri. And now, I want to show you the picture. This is Goa Sunyaragi. Do you know about Goa Sunyaragi? Yes. Yeah, Goa Sunyaragi. What is the location of Goa Sunyaragi? Ya, in Bypass Street. And then what else? Apalagi yang kalian tahu tentang Goa Sunyaragi? There are many caves. Ya, there are many caves. Okay, good job. And then what else? There's a story. Iya, has a story. Jadi Goa Sunyaragi ini mempunyai cerita bersejarah. Okay. Now I want to play the video. Saya akan memutarkan video kepada kalian. Nanti kalian perhatikan video yang saya putarkan itu tentang apa. Kemudian kalian lihat informasi apa yang ada dalam video tersebut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala Picture lesson. Be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya, nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it look like, seperti apa sih tempat wisata tersebut. Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangun? Ya, poin-poin itu tadi seperti identitas, kemudian what does it looks like, kemudian historinya, itu bisa kamu jadiin acuan apabila kamu ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata.
Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar, ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita tulis saja judulnya, Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Identitasnya, namanya apa sih? Kita tulis, Menara Kudus is one of destination of religious tourism in Central Java. Jadi Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya, misal Masjid Menara Kudus, also known, disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman Village Kudus. Misal, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun ini? Ini awalnya dibangun ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjut lagi ke karakteristiknya atau what does Menara Kudus looks like. Seperti apa sih itu Menara Kudus? Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya, dari bangunannya, the building and decoration ini mengindikasikan menggunakan Hindu Jawa. Kemudian bentuknya seperti candi. Tingginya, it has height about 18 meters. Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi kemudian misalnya di sini tuh ada piring-piringnya. Kita tulis bahwa di sekitar bangunan itu didekorasi juga dengan 32 piring ilustrasi. Contoh lagi, misalnya di dalamnya itu ada tangga. Kemudian juga Menara Kudus ini ada 3 bagian. Jadi bagian kaki, bagian body dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa, kemudian bagian kaki itu kayak gimana, nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya ini disebut dengan description. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tourism atau tempat wisata. Bisa dimulai dari identity, kemudian karakteristiknya seperti apa, historinya seperti apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Oke, kalian sudah lihat ya tadi videonya, ya. And now I want to ask you, what information do you know about that video? Jadi kalian mendapatkan informasi apa sih setelah saya putarkan videonya? Ya, oke. I want ask to Najab. Ya, Najab, what do you know? The information. What do you think about? Definition about descriptive text. Okay, definition about descriptive text. Good job, Najam. And then I want ask to Putri. What do you think about that video, Putri? Social function about descriptive text. Social function about the descriptive text. Okay, good job. And then Farel, what do you think about that video? General function about descriptive text. Okay, the generic structure about descriptive text. Okay, good job. And then Nur Siti, what do you think? The information about that text, text description, apa yang Nur Siti tangkap dalam video tersebut?
what is the social function? Social function is give information about Menara Kudus. Okay, the social function is give information about Menara Kudus. Okay, and then the last I want to ask to Iksan. Iksan, what is the generic structure about descriptive text in that video? Paragraph 1 is identification. Okay, good and job. Paragraph 2 and 3 is description. Okay, good job. Paragraph 1 is identification, and then paragraph 2 and 3 is description. Okay, good job. Jadi kalian sudah paham ya isi tentang video yang tadi diputarkan. Oke. Kemudian selanjutnya, now I want to show you the presentation about the descriptive text. Ya. I want Ivana read the descriptive text. Descriptive text is a meaningful text that describes and reveals particular thing or place. The purpose of the descriptive text is clear. That is to describe, represent, or reveal an object, either abstract or concrete. Okay, thank you, Ivana. Okay, and then I want to Amelia Tiara read the generic structure. Please, Amel. Generic structure. 1. Identification or general statement is identifying the phenomenon of every particular object to be described. 2. Describe is describing part, quality, or characteristic. Okay, thank you, Amel. And then I want Iin Amelia to read the social function about the descriptive text. The function. Function 1. Telling about a particular entity by descript is features, history, and special characteristics. 2. Telling about things by describing physical attributes, behaviors, uses, etc. Okay, thank you, Iin Amelia. And then I want Nada to read grammar and language features, the number 1. Please, Nada. Specific participant has a certain object is not common and unique. Only one. For example, Sunyaragi cares my house, Borobudur temple. Okay, thank you, Nada. And then number 2, I want Farel to read. Please, Farel. The use of the adjective and adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Okay, thank you, Farel. And then number 3, I want Sally read the number 3. Silakan, Sally, baca. The use of simple present tense, the sentence shortened usage is simple present because it tells the past of the object. I want Najab read the number 4. Please, Najab. Okay. Action verb to show an activity. For example, run, sweep, walk, cut, and etc. Okay, thank you. Good job, Najab. Oke, tadi kalian sudah mempelajari ya apa saja itu tentang descriptive text. Tadi definisi tentang descriptive text, kemudian generic structure-nya apa, kemudian social function-nya apa, terus juga ada unsur kebahasaannya ya. Sekarang now I want membuat kalian kelompok untuk diskusi ya, membuat grup. Satu grup itu 3 orang. Jadi nanti Ibu akan kasih kalian LKPD. Dalam LKPD ini ada sebuah teks. Nah, dari teks ini kalian diskusikan bersama satu grup kalian. Ini tentang apa? Di sini akan ada pertanyaannya. Ini nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, mengerti? Mengerti ya? Oke.
2 1 2 3, kelompok 3 1 2 3, kelompok terakhir 4 1 2 3. Ya, silakan merapat dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Setelah kalian dapat LKPD-nya, silakan kalian kerjasama dengan kelompoknya masing-masing ya. Information about gender identity. Okay, good job. The social function is give information about gender agency. Okay, give applause for group 1. And then group 2. What is the title about the text in your LKPD? The title gender agency. The title is Jember Regency. Okay, give applause again for group 2. Good job. And then group 3. What is the social function? Give information about Jember Regency. Give information about Jember Regency. Give applause again for group 3. And then the last group 4. What is the generic structure about the descriptive text in your LKPD? Paragraph 1 identification or paragraph 2 description. Okay, paragraph 1 is The identification, paragraph 2 is description. Good job. Give applause for. Okay, thank you. Okay, and then I want show to you again the video, the last video. Ya, Ibu akan tampilkan video terakhir. Kalian perhatikan video tersebut tentang apa. Ya, Ibu akan ambil nilai keterampilan kalian. Di sini kalian menyusun teks atau membuat teks deskriptif dari video yang ditayangkan. Mengerti ya? Oke, sekarang Ibu akan tampilkan videonya.
aja yang ini agak sini. Ya, silakan kerjakan. Kalian tulis sesuai dengan tadi yang setelah kalian pelajari. Yang paragraf pertama isinya apa tadi? Definition. Paragraf kedua tentang description. Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Have you finished? Finish. I want saya ingin salah satu atau beberapa dari kalian nanti mempresentasikan atau membacakan hasil dari teks deskriptif yang telah kalian buat. Ya, untuk contoh saja. Jadi nanti untuk contoh 1-2 orang bacakan hasilnya, kemudian yang lain silakan kumpulkan hasilnya. Ya, oke. Untuk contohnya saya mau ngajak untuk membacakan hasil dari teks deskriptif yang telah dibuat. Ya, Najab, silakan Najab. Ade Irma Suryani Garden was originally named Taman Safik Garden Cirebon. Since 1960, it has been changed to Ade Irma Suryani Garden. The park is located at Pantura Street. Ade Irma Suryani is the only place for family entertainment as recreation near the coast of the city of Cirebon, which provides facilities for children games, a zoo, beach, and other supporting facilities. Okay, good job Najab. And then the last, I want Ivana read the text deskriptifnya. Silakan Ivana bacakan teks deskriptifnya. Ade Irma Suryani is located in Yosudarso Street, seafront of the northwest of Cirebon. There are many facilities and many tourists come to Ade Irma Suryani. Facilities of Ade Irma Suryani: there are beach, swimming pool, villa, kids station, restaurant, and routine events every Sunday in the form of musical entertainment supported by artists. Okay, thank you Ivana. Good job for Ivana. And then the last, I want give to you. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kalau tadi itu adalah nilai keterampilan, sekarang adalah nilai pengetahuan. Ya, tugasnya ibu akan kirimkan Google Form, link Google Form ke WhatsApp group. Ya, nanti kalian silahkan buka WA grupnya, kemudian buka linknya. Batas pengumpulan akhirnya hari ini sampai dengan pukul 3 sore. Ya, jadi setelah ini kalian silahkan buka grupnya, kemudian buka linknya, kalian kerjakan. Nanti hasil dari situ ibu akan ambil nilai pengetahuannya. Ya, mengerti untuk tugas selanjutnya? Untuk nilai pengetahuannya mengerti ya? Oke, thank you. Oke, class, after we study today, hari ini tadi kita mempelajari tentang apa? Apa tadi materi apa kita? Tentang
susunan descriptive text. Yang pertama itu ada social functionnya. Fungsi sosialnya apa? Social functionnya itu memberikan informasi tentang bacaan teksnya. Kemudian yang kedua ada apa? Ada generate structure atau struktur teksnya. Dan yang terakhir ada unsur kebahasaannya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, next week minggu depan kita akan mempelajari materi tentang recount text atau tentang text recount. Ya, untuk hari ini Ibu rasa cukup materi untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi Ibu katakan ya, untuk mengumpulkan di Google Form-nya. Kemudian tetap semangat, kalian tetap semangat belajarnya karena kalian mempelajari bahasa Inggris itu untuk penting ya untuk kedepannya. Ya, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa dulu. Ya, after study we pray dulu ya. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau membantu menutup pembelajaran? Ngajak. Ya, ngajak. Silakan ngajak. Ya. After study, let's play together. Yes. Oke, thank you, terima kasih ya atas pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next week.